Salam saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Simply Truth ID dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasanya hadir setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik, yakni mengenai studi dari kata Yahweh. Saya mau mengingatkan agar saudara jangan skip video ini, tonton sampai habis. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara boleh ketik pertanyaan saudara di kolom komentar. Dan kalau saudara merasa konten-konten kami cocok buat saudara, jangan lupa subscribe ya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita sama-sama bersaat teduh. Ayo kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan memelihara kami dan tidak pernah kurang kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu di dalam saat teduh bersama kami. Tuhan kiranya memimpin dan menuntun oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh dididik dan diajar di dalam kebenaran dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus tuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pernah nggak saudara ketika jalan-jalan melihat kendaraan memajang stiker bertuliskan Yahweh is the name of our Father in heaven, atau our Father name is Yahweh. Saya menganggap bahwa pemajangan stiker itu adalah sebuah semangat dari orang-orang yang memang pengen memanggil Tuhannya dengan lebih dekat, dengan lebih serius, dengan lebih sungguh. Artinya dengan menggunakan bahasa aslinya, bahasa Ibrani ya. Tetapi apakah penyebutan nama Yahweh itu adalah sebuah kebenaran atau fakta yang didukung oleh landasan historis? Apakah sejarah membuktikan bahwa benar penyebutan nama kudus atau nama suci Tuhan itu Yahweh? Nah, tentunya kita akan bahas di kesempatan kali ini. Ada gerakan yang disebut dengan gerakan kembali ke akar Yahudi. Jadi salah satunya adalah semangat untuk mengembalikan nama suci dari Tuhan. Dari sebelumnya kalau di dalam bahasa Indonesia atau di dalam kitab LAI itu ada tulisan Tuhan dalam huruf besar semua, itu lantas diganti dengan kata Yahweh. Tulisan Allah itu diganti dengan kata Elohim. Kemudian nama Yesus itu diganti dengan Yeshua HaMashiach. Sebenarnya saya pribadi tidak masalah, tetapi muncullah polemik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang percaya, karena ada oknum-oknum yang pada akhirnya di dalam semangat mereka untuk kembali ke akar Yahudi, untuk mengembalikan nama suci ini, sesama orang percaya itu saling menghujat atau saling menganggap temannya sesat ketika mereka tidak menggunakan nama Yahweh. Kalau orang itu menyebut nama Yesus, kalau orang menyebut gelar Allah, kita pasti akan dipelototin dan dianggap itu kan salah. Menyebut nama seperti itu salah. Itu bukan nama Tuhan yang suci. Nama Tuhan yang suci itu harus dalam bahasa Ibrani. Nah, berangkat dari masalah inilah, akhirnya saya memutuskan bahwa di salah satu program pendalaman Alkitab, mesti kita bahas topik mengenai studi nama Yahweh ini tadinya. Jadi manusia memang diberikan otoritas atau kuasa oleh Tuhan untuk memberi nama bagi segala makhluk, segala binatang. Tetapi manusia sebagai ciptaan itu tidak berhak memberikan nama kepada penciptanya. Faktanya Tuhan tidak keberatan ketika manusia memberikan sebutan-sebutan atau gelar atau bahkan nama sebagai respon kekaguman manusia kepada Tuhan atas segala perbuatan-perbuatannya dan atas segala karyanya di dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya ialah ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Hagar. Saya mau kasih tahu, Hagar ini bukanlah tokoh utama. Karena tokoh utama di dalam Alkitab itu disebut siapa? Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang yang memang dibahas secara khusus. Tetapi Hagar ini siapa sih? Dia hanya seorang budak. Ketika Hagar melarikan diri dari nyonyanya, dari tuannya, karena dia sudah lelah menderita di bawah penindasan istri dari Abraham yaitu Sarah, dia melarikan diri dan dalam pelariannya dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Hagar memberikan gelar atau sebutan kepada Tuhan yaitu El Roi, Tuhan yang melihat aku. Karena di dalam pelariannya, dalam keputusasaannya, dalam penderitaannya, dalam penindasan yang ia alami, dia bersyukur bahwa Tuhan tetap melihat dia, Tuhan tetap memperhatikan dia. Dan faktanya tidak cuma El Roi, di dalam Alkitab kita tuh ada begitu banyak sebutan yang diberikan oleh anak manusia kepada Tuhan. Tetapi semua sebutan itu, sekali lagi, bukanlah namanya yang kudus.
karena manusia tidak pernah punya hak untuk memberikan nama bagi penciptanya. Nah, kemudian di Alkitab kita, nama Tuhan itu ditulis dalam 4 huruf, yaitu YHWH atau YHWH. Nah, perlu saudara ketahui bahwa orang Israel asli, orang Yahudi Ortodoks itu tidak pernah berani mengucapkan atau melafalkan 4 huruf suci ini disisipkan dengan vokal. Karena ada alasannya, yaitu mengingat akan perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ada sebuah konsep bagi orang Yahudi dan ini diteguhkan oleh Alkitab, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Tuhan dengan mata mereka secara telanjang. Karena apa? Karena Tuhan begitu suci, begitu kudus, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang bisa memandangnya dan tetap hidup. Demikian juga dengan lidah. Bagi orang Yahudi, lidah mereka juga tidak layak mengucapkan nama suci Tuhan. Selama mereka masih hidup, lidah mereka itu bisa mereka pakai untuk menghujat orang, untuk menista orang, untuk memutarbalikkan fakta, untuk berbohong. Jadi mereka merasa bahwa kalau dengan lidah yang sama, aku berbuat dosa, tidak mungkin dengan lidah ini juga aku mengucapkan nama suci Tuhan itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana penampakan atau wujud dari 4 huruf suci yang sudah kita omongin tadi. Jadi 4 huruf suci itu terdiri dari 4 huruf mati yang sering disebut sebagai tetragrammaton ya. YHWH atau YHWH. YHWH itu Yod He Vav He, YHWH itu Yod He Waw He. Lalu kalau 4 huruf mati ini nggak bisa dibaca, bagaimanakah itu pada akhirnya bisa dibaca dengan kata Yahweh? Faktanya penyebutan kata atau nama Yahweh itu bukanlah sebuah kebenaran yang didukung oleh fakta historis atau landasan historis. Jadi penyebutan nama Yahweh itu adalah sebuah keyakinan teologis saja, tetapi tidak ada dasar historis, tidak ada dasar sejarah yang membuktikan bahwa 4 huruf suci itu dilafalkan dengan vokal pada akhirnya menjadi Yahweh. Jadi bisa kita katakan penyebutan nama Yod He Vav He menjadi Yahweh itu batasannya adalah dalam ranah hipotesis, perkiraan. Jadi itu belum final karena tidak ada dasar historis, tidak ada landasan sejarah yang mendukung. Nah, kalau kita bicara soal sejarah, kira-kira 4 huruf suci itu pernah disebutkan nggak? Jadi 4 huruf suci ini pernah dilafalkan dengan vokal, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Nah, itu dilakukan setahun sekali pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian, di mana seorang imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus di hadapan tutup pendamaian. Di situ dia boleh mengucapkan sekali setahun. Ini imam besar loh ya. Sekali setahun dia menyebutkan nama Yod He Vav He itu dengan vokalnya. Tapi kenapa saya nggak bilang itu Yahweh? Karena sampai hari ini orang tidak pernah tahu lagi bagaimana penyebutan nama Yod He Vav He itu dengan tepat, dengan akurat, dengan benar. Nama Yod He Vav He dengan vokal itu tidak pernah lagi disebutkan sejak pembuangan bangsa Israel ke Babel. Jadi mereka dijajah oleh bangsa Babel, kemudian mereka dibuang di sana. Nah, saudara pengen tahu kapan terakhir imam besar menyebutkan nama Yod He Vav He ini? Terakhir kali ialah pada tahun 586 sebelum Masehi. Sebelum Yesus turun dan berinkarnasi jadi manusia, orang sudah tidak pernah tahu lagi bagaimana cara menyebut nama Yod He Vav He. Jadi apakah Yahweh? Belum tentu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sedikit pengetahuan dan wawasan bagi saudara bahwa bahasa Ibrani itu terdiri dari 22 konsonan ya, dan memang tidak ada vokalnya. Lalu bagaimana orang bisa berbicara dan ada vokalnya? Nah, semua itu berdasarkan tradisi turun-temurun. Nah, apalagi nama YHWH itu tidak pernah diucapkan selama berabad-abad, orang jadi tidak pernah tahu bagaimana cara membacanya. Nah, sehingga ada yang namanya ahli masorah atau bisa kita katakan ahli Taurat ya. Mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya membawa semangat untuk melestarikan bahasa Ibrani ini agar tetap terjaga selama berabad-abad dan pelafalannya tidak berubah. Sehingga para ahli masorah ini mengembangkan
suatu metode, yaitu dengan cara menyisipkan atau membubuhkan titik dan garis. Titik dan garis itu mewakili vokal. Jadi dari huruf-huruf mati bahasa Ibrani itu kemudian diisi dengan titik dan garis yang disebut dengan titik nikut. Orang akan jadi tahu bagaimana cara membacanya, yaitu dengan penyisipan vokal. Tetapi sekali lagi, ketika ketemu dengan 4 huruf suci Yod He Vav He atau YHVH ini, orang tidak tahu bagaimana tepatnya melafalkannya karena ini sudah beratus-ratus tahun orang tidak pernah tahu lagi bagaimana cara menyebutnya. Sehingga akhirnya dalam pertimbangan bersama, ahli masorah ini akhirnya mengambil vokal dari Adonai, dari sang tuan atau Adonai ini, yaitu AOA, dimasukkan ke dalam Yod He Vav He menjadi titik-titik nikut. Nah, titik nikutnya itu seperti ini. Sehingga akhirnya Yod He Vav He itu bisa dibaca sebenarnya. Bisa dibaca. Jadi apa bacaannya saudara? Ketika sudah dimasukkan titik nikut dari Adonai, Yod He Vav He itu akhirnya bisa dibaca menjadi Yahovah atau Yehovah. Jadi bukan Yahweh ya. Nah, sampai sejauh ini saudara tentu paham kalau pada akhirnya pelafalan yang tepat dari huruf mati YHVH itu ditambah dengan nikutnya itu bisa dibaca dengan sebutan Yehovah. Tapi tidak lantas bahwa saya mengesahkan sebutan Yehovah ini wajib saudara pakai untuk menggantikan Yahweh. Tidak juga. Karena bagi para ahli masorah, Yehovah itu hanyalah satu dari sekian banyak kemungkinan sebutan bagi YHVH yang lain. Bisa jadi Yehovi, Yehoveh, bisa jadi juga Yehuwah, dan begitu banyak kemungkinan. Pada akhirnya, para ahli masorah itu memutuskan bahwa mereka tidak mau menyebut atau melafalkan nama suci ini. Karena apa? Karena ada banyak kemungkinan, sehingga pada akhirnya dari semua kemungkinan itu mereka takut salah menyebut nama Tuhan. Jadi daripada salah, akhirnya ada sebuah aturan bagi bahasa Ibrani itu yang namanya ketif dan kere. Ketif itu tertulis dan kere itu bagaimana dia dilafalkan atau dibaca. Akhirnya 4 huruf suci yang menggambarkan Tuhan ditulis tetap dalam huruf Yod He Vav He dengan nikut. Tetapi setiap kali mereka menjumpai 4 huruf ini, semua orang Israel asli dan orang Yahudi ortodok pasti akan membacanya dengan kata Adonai atau Hashem, sang nama. Sekali lagi, setiap kali orang Ibrani, orang Yahudi, dan orang Israel ketemu dengan 4 huruf suci ini, mereka tidak akan membacanya dengan Yahweh atau Yehovah. Mereka akan langsung otomatis menyebutnya dengan kata Adonai, Tuan atau Tuhan, dan Hashem atau sang nama. Itu sebabnya Alkitab kita LAI pada akhirnya menulis Yod He Vav He atau YHVH menjadi Tuhan dalam huruf besar semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembahasan kita udah panjang lebar, tapi ternyata ini barulah bagian pertama saja dari studi mengenai kata Yahweh. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di pekan yang akan datang pada pukul 7 malam. Bila saudara menyukai konten ini, jangan lupa kasih like. Juga kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh isi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa berkembang, bisa terus membagikan kebenaran-kebenaran yang membuka wawasan dan pengertian kita. Sampai jumpa di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom. Wow.